Halo, Pisces. Ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu ada yang tak wajar, tetapi memang ini kenyataannya. Oke Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Pisces, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Prince of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada Nine of Wands. Kartu ketiga. Di sini ada Six of Pentacles. Kartu keempat. Di sini kita punya Ten of Wands. Kartu kelima. Di sini ada Ace of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Eight of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Tower. Oke, Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Ada yang tak wajar, tetapi memang ini kenyataannya. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada The Tower. Nah, ini menggambarkan sebuah perubahan. Perubahan besar terjadi baik di dalam dirimu maupun di dalam kehidupanmu, di dalam kegiatanmu. Di mana kamu benar-benar bisa merubah cara pandangmu, cara berpikirmu, merubah sikapmu menjadi lebih sabar, lebih legowo, dan lebih bisa menerima kenyataan. Kenapa? Karena kamu benar-benar telah melewati begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan di dalam kehidupanmu selama ini. Selama ini kamu selalu berikan yang terbaik. Lakukan sebisamu, semampumu, semaksimal mungkin. Tetapi kok masih saja kegiatanmu, pekerjaanmu, bisnismu berjalan dengan lamban, atau berjalan mundur, atau bahkan gagal. Setelah kamu selidiki, setelah kamu analisa, setelah kamu cari tahu, ternyata memang ada hal-hal yang tidak wajar. Memang ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lingkungan, orang-orang, pihak-pihak yang ada di dalam kegiatanmu yang memang menyebabkan kerugian dan kemunduran yang terjadi di dalam kegiatanmu. Dan merekalah orang-orang yang toksik. Orang-orang yang selalu berpikiran negatif. Orang-orang yang selalu berbahagia di atas penderitaan orang lain. Dan inilah mungkin rintangan dan tantangan yang ada di dalam kehidupanmu. Jadi kamu mencoba mengerti, mencoba pahami, dan mencoba memaafkan mereka. Dan dengan pemikiran yang legowo, sikap yang legowo, tentunya kamu ke depannya akan tahu cara, akan tahu langkah bagaimana kegiatanmu agar tidak mundur kembali, agar tidak gagal kembali. Tentunya menghindari lingkungan-lingkungan yang toksik, orang-orang yang negatif. Makanya di sini tergambar perubahan. Perubahan dari sikap, cara berpikirmu, dan perubahan di dalam kehidupanmu. Akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih sukses daripada hari kemarin. Karena apa? Karena tentunya setelah kamu maafkan mereka, setelah kamu menerima keadaan yang terjadi ini, setelah ada kegiatan-kegiatan yang gak wajar, yang menyebabkan kerugianmu ataupun kerugian orang lainnya, yang membuat kamu bisa berpandangan jauh ke depan.
Yang membuat kamu mampu melangkah pergi meninggalkan lingkungan yang gak benar. Apa gunanya kamu pertahankan lingkungan yang gak support, yang gak dukung? Di saat kita mati-matian bekerja, berikan yang terbaik, justru mereka berleha-leha, nggak disiplin, melakukan kegiatan-kegiatan, kecurangan-kecurangan, manipulasi-manipulasi. Nah, inilah yang membuat kamu mampu meninggalkan lingkungan yang nggak benar dan melangkah pergi. Melangkah maju ke depan, melompat lebih tinggi lagi, dan tentunya dengan lingkungan dan orang-orang yang lebih sehat, yang lebih positif. Karena kamu sudah tahu nih, tipe-tipe karakter-karakter orang yang seperti ini, yang jelas udah nggak bisa dipakai. Ya, yang jelas hanya ingin enaknya, untungnya sendiri. Oke, jadi inilah mungkin salah satu atau beberapa, ya. Ada ketidakwajaran, tetapi inilah kenyataannya. Jadi kamu coba berusaha menerima, berusaha bersabar, berusaha ikhlas di dalam menjalaninya, dan akhirnya imbasnya kamu akan bisa lebih maju, lebih berkembang, dan ada perubahan yang baik yang nantinya akan terjadi di dalam kehidupanmu agar menjadi lebih sukses, lebih berhasil, dan lebih bahagia daripada hari kemarin. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Prince of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi, kamu mulai memiliki power yang kuat. Kekuatan yang besar ada di dalam genggaman tanganmu sendiri. Jadi, kemana kehidupanmu mau kamu arahkan, itu kamu yang nahodai. Itu kamu yang atur sendiri. Jadi kamu akan tentu mampu mengarahkan kehidupanmu ke arah yang lebih tepat. Ke lingkungan-lingkungan yang lebih cocok dengan dirimu. Tentunya kamu akan mampu bangun kembali, tata kembali kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan keinginan, kemampuan, dan juga keterampilanmu. Dikarenakan kamu banyak mendapat pengalaman dan pelajaran yang berharga di masa lalu. Jadi nggak semuanya keadaan sulit, situasi yang nggak menyenangkan itu tidak menguntungkan kita. Tentunya ada keuntungan di sana. Kita bisa mendapat pelajaran yang berharga, bisa mendapat pengalaman yang baik. Kedepannya tentunya kita nggak akan lagi berhubungan, nggak akan lagi berada ya di dalam lingkungan, orang-orang, situasi, dan keadaan yang mungkin sangat menyulitkan kita di masa lalu. Oke, makanya kamu mulai memiliki kekuatan penuh atas hidupmu. Kemana kamu arahkan, itu ada di tanganmu sendiri. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Nine of Wands. Nah, benar. Akan ada perubahan, akan ada hal-hal yang tidak terduga yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Ya, entah itu peluang, kesempatan yang lebih baik, entah itu pekerjaan, entah itu tawaran bisnis yang lebih menjanjikan. Karena kamu sudah move on, sudah bisa menerima kenyataan, dan sudah bisa berlalu pergi, meninggalkan keadaan yang lalu dan menuju situasi yang lebih baik. Seperti kamu mendapat message, mendapat pesan dari semesta, inilah saatnya, inilah momentumnya. Kamu untuk benar-benar bisa bangkit, move on, melangkah maju, dan melompat tinggi lagi dari hari kemarin. Makanya akan ada hal yang tidak terduga yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Dan ini sangat menjanjikan. Ini sangat menguntungkan untuk kamu bisa merubah keadaanmu, merubah situasimu menjadi lebih baik, lebih berkembang, lebih bahagia, lebih nyaman daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Six of Pentacles. Nah, ini adalah kebesaran. Kebesaran hatimu. Kemurahan hatimu. Dengan kebesaran hati inilah kamu bisa membawa perubahan di dalam dirimu. Perubahan di dalam kehidupanmu. Karena kamu mencoba berbesar hati untuk memaafkan mereka-mereka yang toksik.
lingkungan-lingkungan yang melakukan kegiatan yang gak wajar, yang merugikan dirimu ataupun orang lain. Dengan kebesaran hati kamu mencoba bersyukur atas apapun yang kamu dapatkan, atas apapun yang kamu miliki hari ini. Dan tentunya dengan kemurahan hatimu, dengan kamu ingin selalu berbagi, ingin selalu berbuat baik, ingin selalu membahagiakan orang lain, tentunya akan membawa keberkahan tersendiri untuk hidupmu. Jika kehidupan kita sudah berkah, maka kemudahan, peluang, kesempatan akan datang dari arah mana saja yang tidak kita sangka-sangka. Dan hal inilah yang membuat kita mendapatkan kesempatan untuk membangkitkan, untuk mengembangkan kembali kehidupan kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang keempat, di sini kita punya Ten of Wands. Nah, akhirnya ya, beban yang berat, permasalahan yang besar, tanggung jawab yang sangat complicated, yang ada di dalam kehidupanmu selama ini akhirnya mampu kamu atasi dan kamu lewati dengan sangat baik. Ya, tampak di sini, ya, ada seorang yang renta, memikul begitu banyak beban dan menaiki tangga yang begitu panjang. Tetapi dengan keyakinan, dengan kesungguhan, dia akan bisa menaiki anak tangga tersebut satu demi satu dan akhirnya dia sampai pada tujuannya. Dan inilah yang menggambarkan kehidupanmu. Di saat kamu berkomitmen, berdedikasi, selalu bersyukur, selalu mendengarkan intuisi dan kata hatimu, bukan tidak mungkin kamu akan sampai pada tujuanmu. Bukan tidak mungkin kamu akan sampai kepada sebuah fase di mana kamu akan mendapatkan banyak kemudahan, banyak keberkahan, banyak keberlimpahan untuk hidupmu kembali. Dan dengan begitu, kamu akan mampu selesaikan beban, selesaikan permasalahan, atasi tanggung jawab yang besar yang ada di dalam pundak, yang kamu panggul di pundakmu saat ini. Oke ya, kita lanjut lagi. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, ini jelas kesuksesan. Kesuksesan, keberhasilan, ya. Karena apa? Karena pemikiran, ide, gagasan kamu sudah semakin cemerlang, sudah semakin positif, langkah-langkahmu sudah semakin tepat, sudah semakin konkret. Karena apa? Karena pengalaman di masa lalu banyak mengajarkan pelajaran yang berharga kepada dirimu. Dan dengan kamu mampu menganalisa, ya, memutuskan keputusan yang tepat, mencari lingkungan-lingkungan yang sangat support, yang sangat mendukung, makanya kamu akan sukses, kamu akan berhasil. Dan tentunya lingkungan-lingkungan yang negatif, yang toksik, yang gak benar, tentunya kamu gak akan ingin dekati kembali. Karena itu akan menguras energi dan staminamu. Karena itu tidak akan menguntungkanmu, justru malah merugikan kamu. Oke, jadi akan ada kesuksesan, akan ada keberhasilan. Ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, ini juga menggambarkan perubahan yang baik yang datang dengan cepat ke dalam kehidupanmu. Nah, jadi akan ada banyak peluang, banyak kesempatan, ya, banyak kemudahan, banyak hal-hal yang mungkin sangat memberkati kehidupanmu saat ini. Karena apa? Karena kamu gak pernah marah, gak pernah cemburu, gak pernah iri, gak pernah dengki, ya, terhadap apa yang terjadi di dalam hidupmu, terhadap mungkin orang lain lebih baik darimu, lebih sukses darimu, kamu gak pernah cemburu. Ya, dengan kamu terus menambah rasa syukurmu, menerima kenyataan, legowo atas apa yang telah terjadi, serta memaafkan orang-orang yang mungkin pernah membuatmu sangat sulit, sangat kecewa, sangat sedih, begitu. Dan dengan begitu kamu akan menjadi seseorang yang optimis, seseorang yang berjiwa besar, seseorang yang benar-benar tegar seperti karang di lautan, dihantam habis-habisan oleh ombak, tetapi dia tetap berdiri kokoh.
Dan dengan begitu, kamu akan benar-benar bisa meraih kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan di dalam kehidupanmu kembali. Oke, itulah pembacaan kita kali ini. Pisces sahabatku, dan semoga temanku Pisces ya benar-benar akan terus mampu menatap ke depan, melangkah maju, melompat lebih tinggi dari hari kemarin, meskipun banyak hal-hal yang tak wajar, banyak kegiatan-kegiatan dari lingkungan sekitar yang mungkin merugikan dan menyudutkan kamu. Tetapi itulah kenyataannya. Tetapi itulah yang terjadi di dalam hidupmu. Dan kamu harus benar-benar mampu menerima dan legowo atas itu semua. Dan dengan kamu legowo, bukan tidak mungkin kamu akan menjadi seseorang yang lebih tangguh, lebih positif, dan lebih berdedikasi untuk benar-benar bisa meraih kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan di dalam kehidupanmu kembali. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.